Pada kesempatan hari ini, saya Roland Situmkir dengan NIM 2111174 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dalam menentukan pembelian sepeda motor bekas dengan menggunakan metode SAW. Sebelum masuk dalam contoh kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode SAW. Metode SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Baiklah, itulah penjelasan sedikit tentang pengertian metode SAW. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya tentang menentukan pembelian sepeda motor bekas. Di sini tabel pertama yaitu ada kriteria. Yang pertama C1, kondisi fisik motornya benefit. C2, harga pasarannya benefit. C3, desainnya benefit. C4, jumlah kilometernya cost. C5, surat-suratnya merupakan cost. Terus di tabel berikutnya di sini ada tulisan calon motor terbaik dipilih hanya satu, yang itu M1 Shogun, M2 Suprafit, M3 Revo, M4 Vario, M5 Mio. Baiklah, kita masuk ke tabel berikutnya. Di sini tabel alternatif yang ditulis dengan singkatan M1, M2, M3, M4, M5. Terus kriterianya C1, C2, C3, C4, C5. Terus di sini totalnya kita rumuskan dengan sama dengan max buka kurung C19 dibagi C23, terus kita tutup kurung, terus kita enterkan. Ya, ketemulah hasilnya yaitu 1. C2 nya sama, rumusnya sama dengan max buka kurung D19 dibagi D23 tutup kurung, terus kita enterkan. Ketemulah hasilnya yaitu 1. C3 kita tuliskan rumus sama dengan max buka kurung E19 dibagi E23 tutup kurung, terus kita enterkan. Ketemulah hasilnya yaitu 1. C4 dan C5 ini sengaja saya warnakan karena ini merupakan cost. Totalnya kita hitung sama dengan min buka kurung F19 dibagi F23 tutup kurung, terus kita enterkan. Ketemulah hasilnya yaitu 0,5. C5 nya sama, kita tuliskan rumusnya sama dengan min di buka kurung ditulis G19 dibagi G23 tutup kurung. Ya, ketemulah hasilnya yaitu 0,7. Masuk ke tabel berikutnya yaitu ada 3 tabel yaitu kriteria, bobot, dan dibagi desimal. Kriteria C1, C2, C3, C4, C5. Bobotnya 20, 10, 20, 30, 20. Terus kita tuliskan rumusnya dibagi desimal sama dengan C28 dibagi C28 juga, dan jangan lupa kita kasihkan persennya. Oke, ketemu hasilnya sama. C2 nya begitu juga sama dengan C29. Kita bagi C29
dan kita klik persennya, sama hasilnya. C3 juga sama, rumusnya begitu. C4 juga sama, C5 juga sama, rumusnya C32 bagi C32, terus kita persenkan. Oke. Terus kita masukkan totalnya di bagian desimal, yaitu sama dengan sum buka kurung D28 kita bagi D32, terus kita tutup kurung, terus kita enter, ketemulah hasilnya. Untuk bobot totalnya kita hitung, yaitu sama dengan sum buka kurung C28 dibagi C32 tutup kurung, terus kita enterkan, ketemulah hasilnya yaitu 100. Masuk ke tabel berikutnya. Di sini tabel menormalisasikan hasil akhir kandidat tertinggi, yang dimana di sini ada tertulis A1, A2, A3, A4, A5, terus C1, C2, C3, C4, C5. Kita tuliskan rumusnya. Di sini A5 sama dengan C23 garis miring C23 juga, terus kita tuliskan dolarnya, masuk, kita enterkan, ketemu hasilnya, sama C2 nya begitu juga, hasilnya ketemu juga, sama rumusnya juga begitu. Oke. Dan C4 C5 nya juga sama, rumusnya juga begitu. Oke, ketemulah hasilnya. Masuk ke tabel terakhir, yaitu hasil akhir kandidat tertinggi, dimana di sini tertulis A1, A2, A3, A4, A5. Terus kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan D28 kita kalikan dengan C38, terus kita tambah lagi D29 kita kalikan dengan D38, kita tambahkan lagi D30 kita kalikan E38, kita tambah lagi D31 kita kalikan F38, terus kita tambahkan D32, terus kita kalikan G38, terus kita enter, ketemulah hasilnya. Selanjutnya A2 sama rumusnya begitu juga, kita enter, terus A3 nya sama, rumusnya juga begitu, A4 juga sama, rumusnya juga begitu, A5 juga sama, rumusnya begitu juga. Oke, terus kita masuk ke total terakhirnya, dengan kita tuliskan rumus dengan sama dengan max buka kurung E45 kita bagi E49 tutup kurung, terus kita enterkan, ketemulah hasilnya yaitu 0,79. Terus berikutnya kita masuk hasil rank tertingginya, kita rumuskan A1 nya sama dengan rank buka kurung E45, E45 kita bagikan E49, 0, terus kita tutup kurung, terus kita enterkan, ketemulah hasilnya yaitu 3. A2 juga begitu, kita rumuskan dengan sama dengan rank buka kurung E46, E45 kita bagi E49, 0, terus kita tutup kurung, kita enterkan,
ketemulah hasilnya, yaitu A2, 2, sama dengan A3-nya lagi, kita tuliskan rumus, sama dengan reng, buka kurung, E47, E45, kita bagikan E49, 0, tutup kurung, ketemulah hasilnya yaitu 5. A4 juga begitu, kita tuliskan rumusnya, sama dengan reng, buka kurung, E48, E45, kita bagikan E49, 0, kita tutup kurung, ya, ketemulah hasilnya yaitu 4. A5-nya kita tuliskan rumus, sama dengan reng, buka kurung, E49, E45 bagi E49, 0, kita tutup kurung. Oke, kita enterkan, ketemulah hasilnya yaitu 1. Kita dapatkan calon terbaik yaitu terpilih motor Mio A5. Oke, baiklah. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.